Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil seperti biasa yang membahas seputar pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2021. Khususnya tentu Bapak Ibu yang tahapan kedua atau gelombang kedua. Nah, kali ini saya akan membahas surat perubahan jadwal PPG. Nah, ini surat resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia atau ditujukan kepada LPTK, PTK-IN se-Indonesia. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah sampai ke tahapan PPL, kita cek. Nah, ini suratnya asli Bapak Ibu. Ada tanda tangan itunya, basah. Sekarang Bapak Ibu masuk ke tahapan. Nah, ini jadwal semula, yang di akhir ada jadwal yang sekarang. Bapak Ibu masuk ke tahapan PPL. Nah, sini PPL 1 Bapak Ibu kemarin jadwal aslinya berdasarkan jadwal itu adalah tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 Oktober. Berarti besok Bapak Ibu sudah selesai PPL 1. Nah, di sini bisa lihat. Jadi tanggal 25 sampai dengan 30 Oktober Bapak Ibu sudah selesai PPL 1. Nah, setelah selesai PPL 1, maka di sini ada tahapan review, yaitu 2 hari. Nah, 1 sampai dengan 2 November. Yang awalnya 8 November. Nah, ini jadwal review. Nah, di tugas PPL, video, RPP, LK 1 dan 2, terus lagi ditambah PTK, jika misalnya dosen meminta PTK, atau persiklus misalnya, nah, akan direview. Setelah direview, PTK Bapak Ibu nanti akan diupload lagi di PPL kedua. Nah, di sini PPL kedua, tanggal 3 sampai 9 November, 6 hari. Dan juga di PPL kedua tersebut, kembali akan ada review selama 2 hari. Nah, kenapa 2 hari? Aturan atau kontraknya itu setengah dari kelas. Nah, saya yakin tidak ada kelas Bapak Ibu yang 10 orang. Pasti lebih. Nah, kalau kami rata-rata itu satu kelasnya 20. Berarti satu hari itu direview 10 orang. Nah, di PPL 1, sebelum direview, itu kita presentasi kurang lebih 10 menit. Mempresentasikan hasil dari PPL kita. Nah, begitu juga di PPL kedua. Nah, ini sebagai gambaran, tentu tidak akan sama persis dengan yang saya alami. Nah, jika seandainya dosen itu meminta presentasi, jika misalnya langsung di review, ya alhamdulillah. Nah, berikutnya di tahapan PPL ketiga juga 6 hari. Bahkan di sini reviewnya 4 hari, bayangkan. Nah, juga saya di sini 1 hari itu presentasi PTK-nya, terus 1 harinya lagi adalah review. Nah, jadi 4 hari. Karena aturannya sekali review itu setengah dari kelas. Nah, di kontrak belajar LMS kalau tidak salah. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah 4 hari di sini tanggal 23 November selesai total. Habis. Nah, setelah itu tahapannya tinggal 2. Nah, di sini tidak ada tugas uh, mengupload dan sebagainya. Kita tidak ada lagi berkaitan dengan LMS. Hanya saja 1 kali nanti kita akan berkunjung kembali ke LMS. Nanti saya akan beritahu. Nah, di terakhir yaitu adalah tahapan kegiatan UKIN atau uji kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada 2 hari jeda, yaitu tanggal 25 November. Tanggal 25 November tentu walaupun tidak libur, tentu ada kegiatan, yaitu Hari Guru yang ke-76 tahun 2021. Nah, tentu di siangnya tidak mungkin kita membuat tugas.
Satu lagi tanggal 24 kosong. Kalau tidak salah, di situ tidak ada kegiatan. Hanya saja barangkali menyambut hari guru, persiapan dan seterusnya. Bisa jadi 2 hari tersebut dipakai oleh panitia untuk memberikan kesempatan kita mendaftar uji kinerja atau UKM PPG. Nah, kita sudah berbeda aplikasi. UKM PPG adalah full dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan apalagi itu Menristek teknologi, kebudayaan dan teknologi. Nah, itu sudah berbeda ranahnya. Kalau Bapak Ibu mau melihat, sebentar saya bukakan. Kita cek di sini apakah di sini tidak ada saya simpan. Sorry. Tidak ada saya simpan. Saya cekkan di lain. Nah, di sini saya simpan. Di sini ada UKM. Akhirnya kita klik sini untuk langsung masuk. Nah, itu loginnya berarti di sini. Nah, nanti Bapak Ibu akan melakukan pendaftaran di sini, yaitu UKM PPG Kemendikbud. Nah, websitenya belum dirubah. Sekarang kan sudah Kemendikbud Ristek. Nah, ini adalah web resmi yang sekarang segala mahasiswa atau semua guru yang PPG di sini. Nah, ini yang terakhir. Ini periode 5 adalah angkatan ketiga, guru umum. Nah, berarti nanti angkatan ke-6 mungkin ya, angkatan ke-6 bisa jadi Bapak Ibu yang di angkatan ke-4 guru umum. Nah, jadi Bapak Ibu itulah perlunya literasi. Nah, jadi untuk guru umum mereka dari angkatan 1 sampai dengan 4. Sedangkan guru kemenang atau Kementerian Agama hanya angkatan 1 dan 2. Makanya di beberapa komentar itu, wow mereka sampai 4. Ya, Bapak Ibu tahu sendiri. Kalau di guru umum kan mereka lebih banyak. Tentu kalau lambat seperti kita tertinggal jauh. Nah, kalau kita sampai 4 angkatan, mungkin yang tersisa antrian itu bisa habis. Nah, itu seputar pendaftaran UKIN dan UP. Nah, di sini ada panduan UP-nya berbasis domisili, Bapak Ibu bisa download atau juga Bapak Ibu bisa download di video saya. Sudah saya posting. Ya, tentunya dari sini. Nah, di sini ada instrumen UKIN, nah, apa saja. Di sini ada kisi-kisi soal UP-nya. Bapak Ibu bisa OTW ke UKM PPG Kemendikbud. Nah, nanti akan ada di sudut kanan atas, di sini tidak ada muncul. Nanti di sini akan ada muncul pendaftaran. Nah, Bapak Ibu akan klik itu. Jika sudah buka, di sini masih ditutup, menunya tidak ada. Kalau untuk loginnya, ini loginnya. Jadi kalau loginnya kurang lebih seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini juga ada peserta retaker. Nah, di sini untuk masuknya Bapak Ibu bisa cek, nah, memakai nomor apa namanya, NIM kita, nomor siaga atau nomor akun kita. Di sini tanggal lahir. Tentu sesuai dengan yang kita daftarkan. Karena dia jika berbeda, kita tidak akan bisa login. Mungkin itu seputar tahapan PPL hingga tahapan terakhir PPG. Nah, di UKIN atau portofolio akan banyak nanti mungkin video yang saya bahas. Itu juga di ujian pengetahuan. Sudah beberapa saya posting teknis, tips-tips sukses ujian pengetahuan.
soal-soal UP, soal-soal tryout juga beberapa sudah saya. Jadi Bapak Ibu bisa pelan-pelan membaca atau menonton, mempelajari soal-soal ataupun poin-poin yang ada di kinerja. Karena setahu saya di tahapan PPL ini selama 3 minggu kurang lebih kalau dihitung ya 1 bulan juga PPL itu. Nah, waktu-waktu luangnya kalau tidak salah ada beberapa lumayan. Nah, namun ketika nanti akan masuk ke uji kinerja atau ujian pengetahuan, itu waktunya hampir tidak ada jeda. Bapak Ibu bisa lihat di sini dari tanggal 26 sampai tanggal 28, 6 hari mungkin. Ini kita scan file, upload ke UKM PPG tadi. Nah, setelah itu nih di tanggal 3 dan 4 kita ujian pengetahuan. Tanggal 3 dan 4 ini ujiannya bukan 2 hari Bapak Ibu. Setiap kita itu ujiannya cuma 1 kali dan 1 hari sesuai jadwal. Misalnya jika Bapak Ibu kena dari jam 1 sampai dengan jam 3 sore atau jam 13 sampai dengan jam 15, maka kita hanya bisa ujian di jam itu saja. Di jam lain kita tidak akan bisa ujian karena kita sudah dikelompokkan sesuai kelasnya masing-masing. Nah, satu kelas itu ada pengawas. Kita juga tidak akan bisa ikut ujian jika kita tidak terdaftar di dalam kelas itu. Kita akan diusir. Terus lagi nanti kita juga akan diberikan token seperti Bapak Ibu ingat bagaimana siswa kita ujian nasional. Nah, jika tidak memiliki token untuk masuk ke aplikasi UP tersebut, kita tidak bisa ikut ujian. Kita hanya bisa sebatas mengakses di aplikasi ujian pengetahuan saja. Namun untuk mengakses soal kita tidak bisa jika tidak diberi kode token oleh pengawas. Nah, jadi Bapak Ibu harus pahami, jangan berleha-leha. Nah, di sini hanya waktunya berapa? November itu sampai tanggal berapa? November kita cek. Nah, November itu sampai tanggal 30. Berarti jika UP itu tanggal 3 dan 4 Desember, berarti Bapak Ibu hanya memiliki waktu belajar 29, 30, 1, dan 2. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu nanti apakah masuk ke jadwal hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, yang dilihat sebelum-sebelumnya, guru umum maupun guru kemenak, ujian itu memang hari Sabtu dan Minggu. Nah, kalau saya itu terkena hari Sabtu. Nah, kawan-kawan yang lain itu kena hari Minggu. Kalau tidak salah saya, hari Sabtu itu semua guru PAI. Nah, di hari Minggu itu kalau tidak salah saya, guru mapel. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, untuk PAI itu hanya 1 hari saja dengan berbagai macam jadwal. Dari sesi 1 sampai sekian. Nah, begitu juga di hari Minggu. Guru mapel, guru RA dan guru MI dari sesi 1 sampai selesai. Nah, jadi Bapak Ibu untuk belajar pendalaman materi soal-soal UP itu hanya 4 hari. Kalau tidak salah saya, di 4 hari itu salah satunya adalah tryout. Nah, salah satunya adalah tryout. Nah, untuk tryout, nah kita akan OTW kembali ke LMS. Saya cek. Sebentar Bapak Ibu, saya cekkan. Nah, ini Bapak Ibu tryout. Nah, nanti pada saat jadwal tryout nanti ada harinya, kalau tidak salah 1,5 hari atau 2 hari.
Berarti anggaplah kita ambil 1 hari. Berarti waktu kita untuk tryout hanya 1 hari. Nah, di LMS halaman paling depan ada tryout. Nah, nanti Bapak Ibu bisa akan kembali lagi ke LMS setelah beberapa hari meninggalkan atau tidak ada tugas. Nah, akan kembali nanti tryout di LMS setelah kurang lebih misalnya tuh 1 minggu melaksanakan kegiatan apa tadi? Nah, ini uji kinerja atau mengupload berkas-berkas di UKM PPG melalui laman yang disediakan Kemendikbudristek. Nah, setelah selesai UKIN ini, nanti akan ada jadwal ini tadi, jadwal tryout. Nah, jika sudah 1 hari habis untuk tryout, berarti Bapak Ibu tinggal waktu 3 hari, 29, 30, dan 31. Misalnya tanggal 2 tryout-nya. Atau misalnya tryout itu pada tanggal berapa. Kalau tidak salah, 3 hari itu nanti akan ada bimbingan dari LPTK. Saya tidak tahu modelnya, karena Bapak Ibu di gelombang kedua adalah biaya APBN dengan berbagai macam LPTK. Sedikit berbeda, banyak mungkin berbeda dengan kami yang biaya APBD, satu daerah itu dikelompokkan di satu LPTK. Nah, jadi LPTK mengutus dosen ke suatu daerah itu sudah jelas orangnya. Misalnya di provinsi Riau misalnya. Nah, dosen mengutus semua provinsi Riau itu mengambil misalnya menunjuk ke LPTK UIN Jakarta misalnya. Nah, pihak UIN Jakarta mengutus beberapa dosen ke Provinsi Riau. Nah, misalnya Provinsi Riau ada berapa kabupaten kota? Misalnya ada 10 kabupaten kota. Misalnya salah satunya adalah Kabupaten Inhil atau Indragiri Hilir, nah, sesuai dengan channel saya. Nah, nanti satu dosen ke Kabupaten Indragiri Hilir, nanti ditentukan di mana lokasinya untuk pendalaman materi yang disebut oleh LPTK induksi. Nah, di sana akan ketat, nanti akan dikasih penjelasan oleh dosen tersebut. Kita tidak boleh memfoto, kita tidak boleh menyebarkan. Nah, karena itu bagian dari pendalaman materi dan seterusnya. Nah, itu yang kami alami Bapak Ibu. Jadi sedikit mudah di biaya APBD karena pemerintah daerah bisa menentukan LPTK mana yang ingin mereka kerjasama atau MOU. Mungkin itu saja Bapak Ibu seputar rangkaian PPL dan rangkaian terakhir, yaitu uji kinerja atau portofolio serta uji pengetahuan. Semoga bermanfaat dan tercerahkan. Jangan lupa Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan subscribe, like and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.